Hi, welcome back to Medicrazy, another side of the medical world. Buat yang sedang menunaikan ibadah puasa, aku berharap semoga ibadahnya lancar, stay fit and sweet. Di bulan puasa ini, seperti yang aku udah bilang, aku pengen nemenin dengan sebuah series yang namanya Medicrazy, Medical Craziness, yang isinya tentang kejadian-kejadian dunia nyata terkait uji coba klinis atau clinical trials that gone wrong. So jangan lupa buat pencet tombol subscribe supaya dapat notifikasi terus kelanjutan video-videonya. Cerita ini merupakan bagian kedua dari video sebelumnya, bisa ditonton di sini. Yang merupakan cerita tentang studi cafe. Di video sebelumnya, aku sudah mengenalkan Dan Markinson itu siapa, kemudian bagaimana ibunya merawat dan menangani dia, serta yang paling penting adalah keikutsertaannya di studi cafe. Jadi kunci penting yang ditemukan ibunya, kenapa Markinson ini sampai ditahan-tahan oleh studi cafe, yaitu adalah karena dia bernilai $15.000. Maksudnya gimana sih? Jadi untuk partisipasi Markinson, University of Minnesota ini mendapatkan $15.000 penghasilan. Jadi kalau dia sampai keluar ya hilanglah tuh uang. Di bulan April 2004, sudah 5 bulan sejak November 2003 di mana ibunya ini membawa Markinson untuk harusnya dirawat supaya bisa menjadi lebih baik keadaan mentalnya. Namun ternyata malah ikutan studi cafe ini yang memperburuk. Jadi sudah 5 bulan juga dia berusaha mati-matian untuk mengeluarkan anaknya dari studi cafe ini. Apalagi setelah tahu betapa gelapnya yang diderita anaknya, yang dialami oleh anaknya ini. Namun memang kisah ini harus berakhir dengan tragis. Pada tanggal 9 Mei 2004, Markinson akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menggunakan cutter besar sampai hampir memenggal dirinya di kamar mandi. Ditemukan sebuah suicide note yang tulisannya, "Saya menjalani rangkaian eksperimen ini sambil tersenyum." Setelah diotopsi, akhirnya tes lab mengungkapkan bahwa ia telah mengkonsumsi obat yang bernama quetiapine atau trivialnya Seroquel yang diproduksi oleh produsen obat AstraZeneca. Jadi akhirnya kita tahu bahwa studi cafe ini ternyata disponsori oleh sebuah perusahaan obat yang namanya AstraZeneca. Dan Markinson ini berada dalam sebuah studi untuk membandingkan Seroquel atau quetiapine itu dengan dua obat antipsikotik atipikal lainnya, yaitu Risperdal dan Zyprexa. Setelah ditelusuri lebih lanjut catatan penelitiannya, yang menyebabkan kondisi delusi Markinson semakin parah adalah konsumsi 800 mg Seroquel setiap harinya. Dengan dosis yang begitu tinggi, makanya delusinya ini menjadi parah banget dalam waktu yang cepat. Markinson merupakan satu dari 5 pasien studi cafe yang mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri, dan merupakan satu dari 2 yang akhirnya berhasil untuk mengakhiri hidupnya. Dengan kondisi seperti itu, tentu saja ibunya atau Mary Weiss ini jadi stres banget dan dia menggugat dekan Fakultas Psikiatri University of Minnesota, lalu menggugat Dr. Stephen Olson sebagai dokter yang menanganinya sekaligus salah satu peneliti studi cafe, kemudian menggugat pabrik obat AstraZeneca. Pokoknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali dalam percobaan ini yang berakhir kondisi anaknya harus seperti itu. Tragis banget. Ibunya ini menggugat berkali-kali, tapi kasusnya itu somehow nggak pernah bisa naik ke pengadilan. Sampai akhirnya di tahun 2008, jadi 4 tahun setelah kasus ini terjadi, seorang hakim pengadilan menutup kasus ini dengan putusan bahwa Dr. Olson harus membayar $75.000 kepada ibunya Mary Weiss, yang sebenarnya uangnya itu nggak cukup loh, bahkan buat untuk nutup legal fees atau biaya-biaya pengacara, pengadilan, persidangan tuh nggak nutup gitu, kecil banget.
Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tragedi ini waktu itu nggak terlalu dianggap serius lah. Tetapi penyelidikan tentang penyimpangan etika ini terus berlanjut, baik secara internal maupun di media. Hasil studi Cafe yang menyatakan bahwa Seroquel ini mempunyai efektivitas yang sebanding dengan 2 obat lainnya, kemudian jadi bahan perbincangan publik, jadi dipertanyakan. Penyelidikan demi penyelidikan akhirnya diketahui bahwa para peneliti, profesor-profesor, terutama dekan dan Dr. Olson, itu ternyata telah mengantongi banyak banget uang dari perusahaan-perusahaan obat. Entah itu biasanya sih sebagai biaya konsultan atau pembicara di meeting-meeting dengan rekan kerja atau yang lainnya, termasuk dari pabrik AstraZeneca ini. Dan benar juga ternyata University of Minnesota telah menerima $15.000 dari setiap pasien yang bersedia ikutan dalam studi Cafe. Jadi itu pertimbangannya kenapa mereka bukannya merawat secara normal pasien-pasien yang ada di Fairview, tapi justru diikutkan karena lain halnya jika mereka merawat pasien-pasien ini secara normal. Mereka nggak akan menerima uang sebesar itu. Pada bulan Desember di tahun yang sama, 2008, 8 ahli bioetika membentuk suatu dewan independen untuk menyelidiki apa yang salah dari studi Cafe ini. Sementara itu, media-media juga sangat mengangkat topik ini. Gak lama kemudian, sebuah penerbit besar di kota Saint Paul mempublikasikan penyelidikan tentang kematian Mark Kingston yang pada akhir 2010 langsung ditindaklanjuti oleh salah seorang dari 8 ahli bioetika tadi, yaitu Carl Elliott, dalam sebuah expose yang benar-benar mengerikan banget untuk majalah Mother Jones. Semenjak itu, karena Mother Jones ini termasuk majalah yang besar, banyak banget majalah-majalah lain atau koran-koran lain yang melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi tentang kasus ini. Terutama rahasia koneksi-koneksi antara peneliti atau institusi dengan AstraZeneca atau pabrik-pabrik obat. Setelah banyak penyelidikan dan penelusuran, akhirnya diketahui lagi bahwa ternyata sang dekan telah bekerja sama dengan AstraZeneca sejak tahun 2000. Sang dekan ini emang orangnya jago banget dalam hal komunikasi atau public speaking, berbicara. Dan di tahun 2000 itu dia sangat mengharumkan nama AstraZeneca di meeting APA atau American Psychiatric Association. Di tahun 2000 itu ternyata mereka juga sudah meneliti Seroquel. Jadi dia itu kayak obat andalannya AstraZeneca, disempurnakan, terus diteliti, terus. Dan karena memang sebenarnya obat ini tuh nggak semeyakinkan obat-obat yang udah ada di pasaran lainnya, kayak misalnya Risperdal gitu. Terutama di depan dokter-dokter, kan yang bisa nulis prescription atau resep ke pasien itu kan dokter. Jadi kalau misalnya dokter nggak yakin, ya dia nggak bakalan nulis resep yang isinya Seroquel dong ke pasien. Saat itu penelitiannya Seroquel versus Haldol. Di suatu persidangan antara Schultz, sang dekan, dengan Mary Weiss, ibunya Mark Kingston, akhirnya terbongkar juga satu rahasia yang cukup besar. Mungkin karena itu lagi momen-momen panas gitu ya. Jadi di sebuah deposisi, Schultz menyebutkan nggak sengaja keceplosan bahwa ia pernah menerima uang dalam jumlah besar dari AstraZeneca. Karena waktu itu dia nyadar kalau itu keceplosan dan dia langsung nutupin dengan ngomong bahwa sebenarnya dia udah meneliti ketiapin sejak lama banget sebelum akhirnya punya nama Seroquel. Dan dia juga mengatakan bahwa dia tuh sebenarnya bukan orang yang fokus ke penelitian obat ketiapin atau obat-obatan, tetapi lebih fokus ke penelitian untuk usaha memaksimalkan kesembuhan pasien-pasien skizofrenia. Sadly, this story is about more than just a young man's needless death or a psychiatrist's relationship with one drug company. Expose-expose atau paparan yang ada di media membeberkan betapa problematis sistem pengujian obat, terutama dalam hal melindungi subjek-subjek penelitiannya. Dan lebih problematis lagi hubungan finansial antara peneliti dengan perusahaan obat. Dari cerita ini kita bisa mempelajari bahwa untuk menciptakan obat yang aman dan efektif, diperlukan sistem yang transparan dan bebas dari pengaruh luar. Misalnya, di saat sekarang ini, banyak banget yang
nanyain tentang obat penyakit corona yang bagus itu kayak gimana, kenapa nggak ada vaksinnya, atau kenapa nggak ada obat yang manjur banget gitu, kok simpang siur, lama banget pengadaannya. Ya memang butuh penelitian dan uji coba yang panjang banget untuk akhirnya bisa menciptakan sebuah obat yang baik. Soalnya kalau misalnya kita pikir-pikir, kasihan juga subjek-subjek penelitiannya kalau misalnya diburu-buru, terutama kalau misalnya mereka dikasih obat uji coba yang belum teruji keamanannya dan keadaannya semakin memburuk. Jadi butuh peraturan khusus untuk melindungi hal-hal seperti itu. Kita juga bisa belajar bahwa harus berhati-hati karena tanda tangan tuh serius banget. Sekali kita tanda tangan sebuah perjanjian, takutnya exit policy-nya nggak sesuai sama yang kita harapkan. Jadi seenggaknya harus ada yang tahu atau kita konsultasi sama siapa sebelum menandatangani sebuah perjanjian atau misalnya kontrak cicilan sesuatu. Oke, sekian cerita di hari ini. Sampai jumpa di video-video Medic Crazy berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye!